Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi dengan kami di podcast Bumi Pala. Kali ini kita telah mengundang seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, Kak Tisna. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah senior koordinator Sustainable Landscape pada WCS, Wildlife Conservation Society, sebuah kelompok masyarakat sipil yang berpusat di Amerika Serikat. Kita masih dalam suasana Ramadan. Ini penghujung-penghujungnya. Dan kebetulan pada tahun ini sangat istimewa sepertinya, karena Idul Fitri 1444 Hijriah bersamaan dengan peringatan Hari Bumi. Nah, kami ini menggali lebih banyak informasi dari Kak Tisna, gitu ya. Mungkin kita mulai dari sejarah hari ini itu seperti apa sih? Iya, jadi sejarah Hari Bumi itu mulai di Amerika Serikat. Ada satu senator yang waktu itu mengusulkan bahwa bumi ini perlu dihargai, perlu direkognisi sehingga diadopsi atau ditetapkanlah 22 April itu sebagai Hari Bumi, yang saat itu perayaannya hanya di negara Amerika Serikat hingga tahun 1990. Baru kemudian itu diusulkan untuk diadopsi secara global, secara internasional, di mana sekitar 141 negara yang sekarang ini merayakan, dan bahkan kalau kita mau online atau di internet itu sudah ada satu organisasi yang memang dikhususkan untuk Hari Bumi. Jadi ada Earth Organization, itu khusus untuk merayakan Hari Bumi. Kita mungkin sama-sama tahu kalau WWF, satu lembaga dunia juga, itu mereka punya trademark yang setiap tahun adanya Earth Hour, ya, jam bumi. Pada saat itu ada pemadaman lampu selama 1 jam itu seluruh dunia. Jadi ada banyak yang dilakukan jadi secara global sekarang, dan itu semakin tahun semakin berkembang. Udah 53 tahun Hari Bumi ini dirayakan, jadi 70 ya. Jadi tahun ini genap 53 tahun, dan alhamdulillah berbarengan dengan Idul Fitri. Ya. Tapi saya kembali ke belakang dulu, dengan di mana Kak Tisna bekerja sebagai senior koordinator sana di WCS. Kita ingin tahu juga sebetulnya WCS apa yang dilakukan terutama di Aceh hari ini, termasuk kita di Kabupaten Aceh Selatan. WCS itu Wildlife Conservation Society, pusatnya di New York, Amerika Serikat. Bekerja di lebih dari 60 negara di dunia, Indonesia salah satunya. Jadi di Indonesia kami kantor besarnya ada di Kota Bogor, kemudian punya kantor-kantor cabang di banyak. Jadi memang di Indonesia kami hanya bekerja di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Jadi tidak semua. Saja itu sudah
udah konservasi, benar. Iya, jadi kalau di Aceh kami hampir di semua karena Aceh itu istimewa untuk konservasi satwa liar, wildlife conservation itu konservasi satwa liar. Aceh itu ya WCS harus bekerja lebih banyak. Jadi kami ada di Aceh dari mungkin di Banda Aceh dan juga bekerja kami terfokus karena WCS ada di Indonesia di bawah naungan MOU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga UPT yang terkait dengan itu kami bekerja sama dengan BKSD Aceh dan Taman Nasional Gunung Luser, sehingga pastinya kami ada di Taman Nasional Gunung Luser dan juga kalau di Aceh Selatan itu lengkap ya. Aceh Selatan itu kabupaten yang sangat istimewa untuk WCS karena punya banyak kawasan konservasi, mungkin paling banyak di seluruh kabupaten kota 23 di Aceh. Ada Taman Nasional, ada Suaka Marga Satwa, dan yang terbaru ada Tahura. Ya, jadi ini mungkin kabupaten yang paling banyak kawasan konservasinya di seluruh kabupaten di Aceh. Ya, karenanya saya kira ini WCS harus tetap eksis ya, di sini. ada ya, WCS nggak akan meninggalkan Aceh Selatan, itu saya yakin karena untuk saat ini kalau beberapa program WCS yang sudah berjalan dari Sustainable Landscape masuk, kemudian ada Wildlife Response Unit yang konflik, kemudian ada WTP untuk yang perdagangan satwa liar, dan ada patroli smart. Kemungkinan ada lagi namanya Legacy Landscape untuk mungkin kurang lebih komitmen yang lebih panjang, sekitar di atas 10 tahun. Tapi yang paling penting bukan hanya dengan institusi atau balai-balai di bawah Kementerian Hidup dengan pemerintah Kabupaten Selatan. Iya. Kawan-kawan kami WCS kan sering berkoordinasi, terutama penanganan konflik ya. Udah pasti lintas sektor. Kalau kami Sustainable Landscape juga lintas sektor, dan terkhusus Tahura Trumon kami punya dukungan khusus untuk itu. Jadi insya Allah sama-sama masih ada beberapa program ke depan karena Aceh Selatan istimewa memang. Ya. Baik, mungkin kita sudah dapat informasi setidaknya tentang apa yang dilakukan, apa yang WCS, apa yang dilakukan oleh WCS, dan apa yang akan mereka programkan, terutama dengan Aceh dan Aceh Selatan secara khusus. Ya, kita kembali dengan Idul Fitri ya. Tema kita kan Idul Fitri bersamaan dengan Hari Bumi. Benar. Saya ingin coba tanggapannya. Sebetulnya konsep ini kan di Idul Fitri itu banyak sekali sebetulnya kita menghabiskan minyak mobil, kan begitu jalan-jalan gitu ya. Kemudian makan dan sebagainya gitu. Sementara pada sisi lain hari Bumi kita harus menahan semua itu, menahan pola makan yang lebih bagus, kira-kira seperti apa? Ya, jadi kalau Idul Fitri itu kita cenderung konsumtif ya. Kita merayakan Idul Fitri itu dengan meriah, harus banyak kue, harus banyak makanan, harus banyak baju, dan itu sangat tidak membantu bumi sebenarnya ya. Dan itu juga Nabi kita juga mengajarkan untuk tidak berlebihan. Jadi mungkin kalau kita mau melihat ini karena bertepatan Hari Bumi juga dengan Idul Fitri, ada baiknya kita memperingati Hari Bumi sambil kita mengurangi sesuatu yang berlebihan itu, karena Nabi juga menganjurkan untuk segala sesuatu jangan berlebihan, termasuk pola konsumtif kita saat Idul Fitri. Jadi memang ya silakan masak tidak apa, tapi tidak perlu banyak sekali sehingga banyak yang terbuang. Food waste itu berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Kelebihan makanan, ya food waste, kemudian sampah plastik, kantong dari kita bungkusan beli baju ya banyak sekali. Jadi itu semua mungkin ya pola konsumsinya yang kita coba agak rem dengan itu. Ya, selain pola konsumsi, saya lihat ini juga ada kaitannya dengan gaya hidup. Benar. Dan juga dengan budaya. Ya. Satu sisi bahwa peringatan
atau perayaan Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Benar. Ya. Tetapi ada nggak, tidak mesti kita dapat beli baju 3 apa. Benar, itu benar. Sesuai saja satu cukup, benar. Ya. Nah, tapi inilah yang kemudian gaya itu mempengaruhi dari pola hubungan kita pola konsumsi kita terhadap sumber daya yang ada. Ya. Dan terus kemudian ada nggak hubungannya kalau misalnya ini kan rame nih, rame orang bilang rame jalan sana. Iya. Ada nggak hubungannya dengan potensi potensi banyaknya sampah, sampah plastik? Ya, jadi kalau kita memperingati Hari Bumi, tapi di belakang kepala kan kita tahu bahwa kita sedang berupaya nih maksimal untuk menurunkan suhu bumi sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ditakutkan banyak pihak, karena sudah mulai ada perubahan iklim itu sudah tetap nyata, global warming itu nyata, es di kutub tetap mencair, dan ya mungkin dalam jangka waktu yang panjang kita akan terkena imbas, terutama naiknya air laut. Kita mungkin tapak Tuhan misalnya itu sangat tinggi laut, tidak menutup kemungkinan mungkin 10-20 tahun depan kita akan tergenang seperti itu. Jakarta dan Semarang di Indonesia itu kota yang duluan akan tenggelam dari adanya pemanasan. Nah, untuk mengurangi itu kita harus sama-sama ini kolektif aksi kolektif untuk satu. Konsumsi daging juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Itu juga sesederhana mungkin, tidak harus beli 10 kilo gitu loh. Kalau mungkin biasanya 10 kilo ya tahun ini kuranginlah 2 kilo, karena intinya kan cuma makan daging, jangan sampai kita juga banyak dan kolesterol, bukan cuma perubahan iklim. Kita di Aceh ini kan ada megah. Iya. Iya, itu kontribusi besar terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca dari pemotongan daging ini. Kemudian kalau misalnya tidak dalam jumlah yang besar, iya silakan, tapi masih dalam wajar. Terus kemudian penggunaan listrik karena kita sepanjang Ramadan pasti kita akan bangun sahur dan sampai kadang-kadang sebenarnya bisa dimatikan, tapi kita alur dan nanti juga entar bangun, jadi nggak usah aja dimatikan. Nah, itu juga menguras banyak kuras kantong kita juga untuk bayar listrik, tapi kuras fosil yang kita pakai untuk membangkitkan listrik yang kita gunakan sehari-hari itu, dan plastik terutama itu tidak dipungkiri. Jadi kalau mau beli bukaan mungkin bagusnya bawa sendiri bawa wadah sendiri, kalau daripada diplastikin kari kambingnya gitu kan, atau toples yang bekas bisa dipakai lagi daripada harus beli yang baru, hal seperti itu. Ya, memang itu menjadi dilema juga Iya. Kadang di satu sisi kita harus menyelamatkan bumi ini Benar. Tapi pada sisi lain ada gaya hidup, ada budaya yang berkembang di masyarakat. Benar. Saya ingin kalau upaya-upaya konkret dari momentum yang bersamaan dengan perayaan Idul Fitri ini. Iya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena ini harus kolektif. Betul. Ya, yang enggak, sebenarnya yang paling usaha yang kita bisa lakukan secara bersama-sama adalah satu, kita mengurangi sampah. Di rumah kita sehari-hari kita sudah harus memilah seminimal mungkin. Kalau boleh misalnya itu kan ke Indomaret, kalau boleh kita bawa kantong sendiri. Ya karena kan Indomaret kasih sekarang malah udah berbayar kan. Nah itu mengurangi juga penggunaan, tapi bagus dari satu sisi kita nggak bawa kantong kresek yang banyak. Nah itu kemudian sampah, terutama Idul Fitri ini banyak sekali bungkusan baju dan bungkusan itu kalau boleh bawa tas lah belanja. Kemudian yang kedua, listrik yang tadi saya bilang semaksimal mungkin cobalah mengurangi daya, atau kalau nggak harus perlu masak kue banyak ya penggunaan oven listrik juga sangat besar. Kemudian yang paling itu ya nanam pohon itu udah pasti semakin banyak itu menanam pohon semakin bagus untuk serapan karbon dioksida dari udara untuk kita. Jadi itu ya nanam aja, maksudnya di halaman sendiri di itu, dan momentum yang bagus. Benar.
Ya, saya ingin ini juga ya. Kalau dulu itu ketika pandemi COVID-19 lagi tinggi ya. Besar itu, saya juga ada kontribusi terhadap. Oh ya, benar. Kita mau masuk ke katakan super mall yang besar dengan mau beli buah-buahan, kita disediain sarung tangan plastik. Ya, kemana-mana kita harus masker itu sampah luar biasa juga. Jadi tapi ya itu bagian dari proses daripada kita itu. Dan sekarang juga sampai sekarang jualan makanan semua berbungkus plastik karena bawaan dari pandemi juga seperti itu. Jadi memang ini menjadi agenda kita bersama ya, bagaimana kita bisa menyelamatkan. Ya. Terus bagaimana sih konsepnya penyelamatan bumi itu sendiri? Tadi kan ada kiat kita di Idul Fitri ini kan seperti disampaikan di pengurangan sampah. Kalau ini pertanyaan besarnya bagaimana ya konsep kita secara pribadi, secara individu, secara kelompok dan secara kolektif kita bersama dalam menyelamatkan bumi ini. Ya, seperti tadi hal-hal yang tadi mengurangi sampah plastik, kemudian penggunaan listrik kan bisa. Banyak sebenarnya kebijakan yang sudah ada baik di pemerintah pusat, di provinsi dan yang lain-lain untuk walau misalnya contoh yang sekarang udah mulai diadopsi ya untuk mengurangi listrik 1 jam dalam satu itu kan saya lupa tahun berapa tapi secara di Banda Aceh itu kami tanggal 22 itu pemadaman lampu semuanya. Nah 1 jam ya? 1 jam. Iya. Tapi itu terserah di kabupaten bisa dilakukan. Dulu kami kerjasama dengan Polda Aceh untuk buat yang di Banda Aceh dan itu. Tapi kebetulan bukan hari Idul Fitri ya. Iya. Jadi itu juga kadang-kadang agak sulitnya di situ. Kemudian dari segi kalau kebijakan yang bisa dilakukan, saya pikir di kantor DLH Aceh Selatan bisa mulai untuk lebih sering menggaungkan untuk sampah, untuk penanggulangan sampah. Terus kemudian recycle, reuse itu ya. Ya kita ibu-ibu terutama saya sasarannya karena saya ibu-ibu kan mau lebaran nih kan harus baju baru tiga potong baju baru, mendingan jangan beli baju dia recycle, reuse aja yang sudah ada. Tuh yang penting kan intinya Idul Fitri itu bersih, bukan baru, bukan perintah untuk membeli baju baru tapi bersih. Konsep Rasulullah tadi ya? Iya, konsep Rasulullah bahwa yang penting bersih. Merayakan Idul Fitri bukan baru. Jadi jangan lagi kita harus memaksakan, kita harus punya karena itu sangat maaf ini personal tapi saya dan suami saya komitmen di dalam rumah tangga kami cuma punya 1 lemari untuk baju. Jadi itu untuk berdua, bukan 1 orang 1, itu berdua, sehingga dari situ kami tahu kalau lemarinya udah muat kami harus hibahkan dan yang pasti kami nggak akan nambah lemari, berarti kami tidak banyak membeli baju. Itu konsep yang mungkin bisa kita pakai sama-sama ya, diterapkan karena banyak sekali sampah yang itu ya diurusan di dinas lingkungan hidup juga yang kesulitan. Tapi kalau dari kebijakan sangat perlu di daerah terutama mengenforce pesan ini dan kemudian nanam pohon itu jangan selebrasi aja. Kalau boleh ya setiap ada kesempatan nanam pohon seperti itu. Jadi ya mungkin di kabupaten bisa ada 1 di kabupaten di daerah lain mereka tuh setiap ada pasangan yang mau menikah wajib menanam pohon 2 pohon apa saja tapi yang ada nilai manfaat untuk serapan karbon dan itu bagus itu untuk ya itu peraturan dari daerah mau menikah atau melahirkan mereka nanam pohon itu dikasih tanggung jawab seperti itu hal seperti itu mungkin. Memang luar biasa nih, tapi memang kalau kita ingin menyelamatkan bumi ya, saya kira kata kuncinya bagaimana kita bisa diri sendiri. Kita boleh diri sendiri, kemudian hidup harmonis dengan alam. Iya benar. Ya, mungkin yang terakhir kan, mungkin ada nggak pesan-pesan bagaimana sebetulnya
dengan kita, kondisi kita hari ini ya. Iya. Karena bumi ini, alam ini kan bukan warisan. Benar. Titipan, iya. Karena ya di samping tadi bumi ini kan menua, ibaratnya gini. Pada saat dulu zaman Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa itu, buminya hanya ukuran segitu. Sampai sekarang ini udah berapa, 1,8 miliar penduduk bumi udah 8 miliar sehari ini. Buminya masih ukurannya sama, jadi tidak membesar dengan pertambahan penduduk. Jadi itu yang kita coba pikir, zaman Allah menciptakan Nabi Adam masih segitu besaran bumi sampai sekarang. Jadi bumi itu tidak nambah besar, sumber daya yang kita pakai dan oksigen yang kita hirup juga nggak nambah dari hal yang sama. Jadi kalau kita terus-terusan rusak, kita nebang pohon, kita merusak hutan, itu kontribusinya sama dan makin cepat bencana itu datang. Perubahan iklim yang tadi ya, pemanasan bumi, kemudian banjir dan longsor, penyakit. Ada prediksi penyakit akan banyak terjadi karena pemanasan ini. Jadi menurut saya ya ayo sama-sama, karena nggak mungkin satu orang bisa menghentikan semua itu. Dan balik lagi, harus selalu diingat bumi ini hanya satu, kita nggak punya bumi yang lain. Ya, tidak ada planet bumi yang kedua B, cuman ada satu bumi. Tidak ada bumi yang lain. Jadi kita jaga sama-sama bumi yang cuman satu-satunya ini. Baik, Kak Tisna, luar biasa ini. Bumi kita hanya satu. Mari kita selamatkan secara bersama. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Demikian diskusi kita pada hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.